sebagaimana yang tadi pagi sudah kita laksanakan pemantapan untuk manasik umrahnya, karena kita sebagai manusia, sebagaimana dikatakan bahwasanya al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Nah, jadi kalau kita salah, Bapak Ibu, tidak heran, karena itu fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia, salah, lupa, buat dosa itu. Hatta Nabi itu pernah salah, Bapak Ibu. Akan tetapi di antara Nabi maksum, itu terpelihara dari dosa. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita langsung saja sambil menikmati perjalanannya. Kita mulai dari niat umrah. Jadi niat itu, Bapak Ibu, kita mengulas masalah fikih. Niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Niat itu adalah sesuatu yang dilaksanakan beriringan dengan pekerjaannya. Seumpama kita sholat, wudu, kemudian kita niat salat usolli fardhu dhuhri, umpamanya usolli, saya berniat salat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Ketika kita berniat, langsung kita mengerjakannya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian wa mahalluha al-qalb, mahal atau tempat niat itu fil qalbi, yaitu di dalam hati. Mohon maaf saya berdiri, nggak apa-apa ya. Nah, sebelumnya dulu saya pakai ini, saya kerja, saya pakai baju kaos, saya kerja. Kalau kerja pakai ihram kebuka nanti, nggak apa-apa, Nah, untuk menghormati ihram, insya Allah akan datang penjelasannya. Baik, mengenai niat, wa mahalluha al-qalb, tempat niat itu di dalam hati. Kalau diucapkan itu namanya lafaz niat. Lalu hukumnya bagaimana? Hukum lafaz niat adalah sunnat. Bagaimana contohnya? Usolli fardhu dhuhri, itu hukumnya sunnat, tidak wajib dilafazkan. Lalu yang wajib bagaimana? Niat yang wajib. Niatnya bagaimana? Di dalam hati. Ucapan kita bagaimana? Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Itu yang wajib, bukan pelafazannya. Baik, sekali lagi, niat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya lafaz niat, yaitu ucapan niat. Kemudian yang kedua ada namanya niat. Lafaz niat itu terjadi di mulut kita, ucapan kita. Itu hukumnya adalah sunnat. Kemudian niat itu fil qalbi, di dalam hati, itu yang wajib. Entah itu di salat, di puasa, kemudian di wudu, di umrah, di haji. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian ada dua dari aspek fikih. Dari fikih ada dua yang tidak beriringan dengan pekerjaannya. Niat itu tidak beriringan dengan pekerjaannya. Apa itu? Yang pertama haji. Yang pertama haji. Kemudian yang kedua adalah shaum, yaitu puasa. Kita berpuasa mulai niatnya ketika imsak. Mau menjelang imsak kita sudah berniat. Karena apa? Kalau puasa itu kita berniat, maka puasa kita batal. Ketika azan subuh itu terbit fajar, itu sudah termasuk waktu kita berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum dan segala macam larangan-larangan berpuasa. Nah, jikalau kita terjadi niatnya di sana, beriringan niatnya, maka hukum puasa kita batal. Kemudian berhaji. Nah, berhaji ini biasanya kita masuk itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Itu kemudian untuk mulai waktu hajinya tanggal 9 Zulhijjah semenjak tergelincirnya matahari. Itu kalau sebelum tergelincirnya matahari itu kita berniat haji untuk wukuf di Arafah, maka itu tidak terhitung. Sebelum tergelincir matahari kita keluar dari Arafah, itu tidak terhitung. Akan tetapi setelah tergelincir matahari itu mulai terhitung wukuf di Arafah, walau lahdatan, walaupun sesaat. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kemudian mengenai niat umrah, Bapak Ibu, niatnya untuk umrah pribadi. Ini kami mohon perhatiannya, Saya lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaika Allahumma bi umratin. Itu niat umrah. Kemudian dari salafus salihun, orang-orang salaf kita terdahulu,
haitsu habastani. Ya Allah, aku jadikanlah aku halal